Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nibros Hasani selaku Sekretaris Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya dan tim RPK berinisiasi berkolaborasi bersama Medcom IMM untuk kemudian membuat sebuah perbincangan juga sekaligus menjadi renungan lintas zaman dalam rangka memperingati Milad Muhammadiyah nanti untuk 16 November, juga sekaligus sedikit membahas tentang Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun ini 2020. Nah, kami berkesempatan untuk mewawancarai seorang tokoh kunci, seorang aktivis, juga bahkan figur Islam di Kota Salatiga, yaitu Pak Batuan. Ya. Apa kabar, Pak? Ya, alhamdulillah diberi sehat semuanya. Gimana? Alhamdulillah baik juga. Pak Batuan sekarang aktivitasnya apa, Pak? Ya, saya masih mengajar di IAIN ya, masih mengajar di Fakultas Syariah. Kemudian masih juga ikut di PDM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Salatiga. Itu sudah cukup menyita waktu itu di Muhammadiyah maupun di kampus itu. Oke, berarti aktivitasnya dekat-dekat ini ya mengajar, rapat-rapat Muhammadiyah. Ya. Oke. Nah, Bapak ini kan sebagai the grand old man, grand old man-nya Kota Salatiga, the grand old man Muhammadiyah juga Islam di Kota Salatiga. Bapak dulu kalau awal-awal bergabung dengan Muhammadiyah itu sejarahnya gimana kalau dari Bapak sendiri? Ya, jadi saya memang sejak dulu sudah di Muhammadiyah ya. Saya masuk Salatiga itu kan tahun 1989. Itu saya mukim di Salatiga. Itu sudah Muhammadiyah saya. Udah sejak. Sebelumnya di mana, Pak? Sebelumnya di Jogja. Oh, Bapak Jogja. Di Jogja, itu sudah aktif juga di Muhammadiyah di tingkat cabang. Kemudian pindah ke sini. Ya langsung bergabung aja dengan Muhammadiyah yang ada di sini. Awal-awal dulu dipercaya di Majelis Tarjih, kemudian Majelis Tarjih selesai tahun 90 itu menjadi sekretaris pimpinan daerah Kota Salatiga. Tahun 2000 ya. Itu terpilih menjadi ketua pimpinan daerah Muhammadiyah sampai 2010. Itu di tengah-tengahnya juga Bapak kan pernah jadi ketua STAIN ya, sekolah di. Oh iya ya, jadi tahun 2000 itu saya terpilih menjadi ketua Muhammadiyah Salatiga. Tahun 2001 ada pemilihan ketua STAIN yang sekarang IAIN itu. Saya terpilih menjadi ketua satu periode, kemudian periode keduanya saya mengundurkan diri. Mengundurkan diri, Pak? Ya, karena banyak pertimbangan dan yang jelas saya juga diminta untuk menjadi komisaris perusahaan daerah. Jadi saya mengundurkan diri dari ketua STAIN. Waktu itu masih pencalonan, tapi saya terpilih. Terpilih menjadi calon, kemudian tinggal ditarungkan, tapi saya mengundurkan diri. Itu karena masih STAIN itu masih pemilihan dalam ya, Pak? Berarti bukan dari Kemenak langsung yang. Ya, jadi dinamika pemilihan atau penunjukan pimpinan perguruan tinggi agama Islam PTIN itu kan bermacam-macam ya. Jadi sejak adanya reformasi, wah itu kan tuntutannya
serba demokrasi dan seterusnya itu, maka pimpinan perguruan tinggi pun dipilih oleh dosen-dosen seluruhnya, memilih gitu. Nah, itu berlangsung hanya berapa periode ya, periode kepemimpinan. Terus ganti aturan yang memilih senat, senat perguruan tinggi. Terus sekarang yang memilih senat, tapi nanti yang menetapkan Jakarta akhir-akhir ini. Ya. Baru 1 periode rektor ini. Oh, baru Pak Zaki ini. Baru Pak Zaki aja. Luar biasa. Ya. Nah, Bapak ini kan berarti sudah 89 ya. Sini itu 89. berarti merasakan ketika Pak Harto berkuasa. ya, Orde Baru, berarti udah mulai zaman Orde Baru, setelahnya Orde Baru tuh reformasi, Pak SBY juga. Ya. Saya waktu menjadi pimpinan perguruan tinggi itu presidennya Bu Mega. Oh, maka ada foto saya jabat tangan dengan Bu Mega. Waktu sempat ketemu juga, Pak. Oh iya, untuk macam-macam ya. Bu Mega itu, terus setelah Bu Mega siapa tahu Pak SBY kan? Iya, Pak SBY. Ya, Pak. Wakilnya kan Hamzah itu ya. Ya, Pak Hamzah. Merasakan banyak periode kepemimpinan gitu, Pak. Tapi paling enak zamannya Pak Harto. Karena masih muda. Di Jogja ya, Pak, Jogja itu. Tapi di sini juga Pak Harto kan 98 ya. 98 saya merasakan juga. Oh, iya. Ya karena waktu itu masih muda ya, masih muda itu kan beda dengan kalau sudah tua begini. Ini belum lahir ya kan waktu itu. 98 ya. Teman-teman juga 2099. 99 ya, belum lahir. Belum lahir. Setelah Pak Harto turun. Iya. Nah, Salatiga ini kan kalau misalnya orang-orang luar itu melihat itu kan jalur Magelang Salatiga itu jalur Kristen gitu ya, Pak. Nah, bagaimana Bapak gimana ya? Bapak kan juga menjadi saksi Muhammadiyah berkembang di kota Salatiga. Bisa dielaborasi nggak, Pak? Begini ya, jadi awal saya datang ke Salatiga ini memang dihantui oleh perasaan, wah di sini banyak non muslimnya gitu ya. Tetapi setelah real saya menetap di Salatiga dengan aktivitas keagamaan melalui wadah Muhammadiyah dan juga bisa silaturahim dengan masyarakat muslim yang lain, perasaan tadi yang menghantui itu menjadi hilang ya. Salatiga nyaman juga ya untuk perkembangan dakwah Islam, untuk memajukan Islam itu nyaman. Nah, kalau dilihat dari bagaimana Muhammadiyahnya, ya Muhammadiyah Salatiga alhamdulillah bisa eksis ya. Yang saya maksud eksis itu paling tidak diwakili adanya amal usaha yang real hidup. Nah, itu saya katakan eksis. Jadi perasaan yang menghantui, waduh di sini banyak non muslim itu udah nggak ada. Tidak semenakutkan itu. Wah, nggak baik di sini. Jadi memang relasi di awal antara Islam dan non muslim juga baik. Baik. Sangat baik. Ya itu perasaan yang menghantui orang yang belum tahu Salatiga. Iya betul. Tidak paham dengan sosiologisnya. Ya. Nah, Bapak kan juga sudah lama jadi warga kota Salatiga. Bapak mendengar dari tanggapan masyarakat kota Salatiga sendiri terhadap apa? Terhadap Muhammadiyah. Bagus ya. Tanggapan masyarakat bagus. Kalau saya tolak ukurnya itu begini.
kalau Muhammadiyah ini kan bergerak dakwahnya melalui amal usaha. Ya ada dakwah yang berupa pengajian gitu atau kegiatan-kegiatan yang biasa seperti mereka lakukan yang dilakukan oleh selain Muhammadiyah. Itu partisipasi masyarakat bagus. Sekarang kita ukur misalnya sholat Id yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah dengan sholat Id yang dilaksanakan oleh di luar Muhammadiyah itu sama-sama bagus. Sholat Idnya Muhammadiyah kan di Ramayana itu, kompleks Ramayana. Itu berkembang terus, berkembang pesertanya. Berarti kan masyarakat menerima. Kalau tidak, ya nggak mau datang ke mana. Malah lebih baik ke misalnya yang lebih besar gitu. Tapi bagus sholat Id. Nah itu saya melihat masyarakat menerima dengan yang diberikan oleh Muhammadiyah. Lalu yang kedua, kalau kita lihat amal usahanya, misalnya sekarang kita punya SD yang ada itu ya, kita perbaiki, kita tingkatkan mulai tahun 2003 waktu saya ketua PJM itu. Itu yang juga SD-nya nggak banyak murid ya awalnya ya Pak itu. Wow, 59. Ya, 59. Itu saya pelaku sejarah. Karena waktu itu saya ketua PDM. Kemudian dari 59 itu setelah kita perbaiki kualitasnya dan kita kita semangati guru-gurunya, itu sekarang nolak itu kan. Nah sekarang SD-nya menjadi 2. Ya. Itu ya. Setelah SD kita mencoba yang ditingkatkan SMP, buka baru kan SMP itu. Karena sudah ada SMP lama di Jalan Cempaka. Tapi untuk kita tingkatkan ada pertimbangan khusus waktu itu. Pertimbangan khusus yang dimaksud begini. Kalau SMP Cempaka itu SMP yang sudah ada. Yang lama. Itu kita buat SMP plus dengan konsekuensi seleksi peserta atau seleksi siswanya menjadi ketat. Nah, dari aspek dakwah, mereka yang kakak-kakaknya dulu sekolah di SMP itu mau datang ke sini terseleksi. Entah? Menjadi terbuang, mereka malah lari ke sekolah-sekolah lain. Maka kita pertahankan. Jadi SMP Cempaka memang kita pertahankan untuk misi dakwah tadi. Pengertian dakwah itu apa toh? Ya mereka yang ingin sekolah di sekolah Islam itu tertampung gitu aja ya. Swasta. Nah, kita mendirikan SMP plus. Nah, itu waktu ya kebetulan saya juga sebagai ketua tim pendiri SMP plus itu. Nah, ketika SMP plus berdiri dengan berbagai persyaratan, ternyata masyarakat menerima juga. Jadi sekarang ini belum buka pendaftaran sudah banyak yang tidak. Nah, ini kalau tadi pertanyaannya diterima enggak oleh masyarakat? Menurut saya sangat diterima. Ya itu buktinya. Dibanggakan juga sama sekarang. Ya sekarang malah pimpinan wilayah Jawa Tengah ini setiap kali ketemu dengan kita selalu mengingatkan sekarang Salatiga buat sekolah internasional. Gitu. Kemarin juga Pak ketika acara dengan LHKP. Itu juga Pak Zulkifli itu kan datang terus dipromosikan sama Pak Tafsir juga. Iya. Ini Pak mau bikin gedung baru. Ya gimana ya, kemampuan dana itu kan terbatas kalau dari siswa, jadi ya agak tidak cepat. Beda kalau sekolah pemerintah yang dananya sudah disiapkan. Kita di kota kecil, kemudian apa-apa kita sanggah sendiri ya pelan-pelan gitu. Nah, tadi kan dari SD itu Pak ya, amal usaha. Kalau misalnya Bapak melihat secara general Ortom dan Aum itu perkembangannya seperti apa Pak? Bapak melihat dari Pak dulu. Ortom
dan Aum. Iya. Kalau Aum ya seperti yang saya ceritakan tadi, alhamdulillah khususnya di bidang pendidikan Ya. maju, kemudian di bidang layanan zakat infak sedekah lazis, meskipun tidak seperti yang kita rencanakan, tapi lazis Salatiga hidup ya, hidup, diakui keberadaannya oleh pusat ya, kemudian diakui juga keberadaannya oleh masyarakat. Itu kan amal usaha juga. Jadi pendidikan kemudian layanan zakat itu menurut hemat saya yaitu harus dipertahankan untuk bisa lebih baik kalau bisa. Nah kemudian Aum yang lain ini kalau saya lihat juga geliatnya bagus itu. Pemuda Muhammadiyah ini juga, ini akhir-akhir ini ya nampak ada semangat untuk AMM, Angkatan Muda Muhammadiyah. Kemudian Kokam juga eksis melalui cara-cara mereka, apalagi di masa Covid ini. Jadi menurut saya Aum itu juga hidup. Aisyah amal usahanya juga banyak loh, TK itu. Jadi boleh saya simpulkan mereka hidup. Nah, soal hidupnya itu kemudian gemuk atau kurus itu kan nanti dulu, tapi ya namanya Salatiga ya nggak bisa langsung gemuk, itu nggak bisa. Kota kecil ya. Kota kecil, SDM-nya juga tidak sebanyak misalnya di Jogja gitu. Kok Jogja itu udah jauh kayak udah. Nah ya, saya dari sana tahu sekali, mengenal sekali sampai ke pelosok-pelosok itu bagus. Banyak ranting aja bagus kalau saya di Jogjanya pun di Bantul loh, tidak di kotanya. Bantul juga bagus. Bagus. Jadi perbandingannya itu kalau kegiatan kajian keagamaan di Bantul tingkat ranting saja. Ranting kan terendah. Ya kalau di sini dibandingkan dengan tingkat cabang itu ya masih bagus rantingnya sana. Pengertian masih banyak. Ada audiennya, pesertanya yang bermuhammadiyah secara kultural itu masih banyak di Bantul itu daripada di sini. Maka Aum di sini hidup, kemudian Ortom itu hidup, itu saya pikir sudah maju, bagus itu. IMM ada kan? Ya, IMM. IMM, Sain, IAIN, sebentar lagi UIN. Insyaallah. Insyaallah. Kemarin saya sempat ketemu Pak Zaki sih, paling terlambat mungkin tahun depan sih Pak, karena katanya kan yang di mulai ya masih lobby dulu. Ya semua itu memang ya. Tapi sebenarnya kalau tergesa-gesa langsung jadi UIN itu juga resikonya ada juga ya. Saya ambil contoh misalnya kalau melihat UIN Semarang misalnya, Wali Songo ya, itu kan mahal kemudian biayanya. Kali dan namanya universitas. Nama itu. Siapa lagi? Kan saya dari IMM nih Pak, saya mewakili IMM juga. Bapak ada nasihat, saran? Gini ya, mahasiswa sekarang ini kan lebih pintar daripada gurunya loh. Cuman kelemahannya itu atau yang perlu menjadi pegangan itu begini loh. Jadi tidak ada sesuatu itu kita capai dengan santai, itu enggak ada. Jadi kalau Anda ingin aktif di IMM misalnya, yaitu modal yang ingin saya titipkan bersungguh-sungguhlah. Sungguh-sungguh. Jadi yang nggak sungguh-sungguh kan mau cari apa kan gitu.
Nah, bersungguh-sungguh itu indikasinya macam-macam, dan indikasi sekarang, indikasi besok pun mungkin beda ya. Kesungguhan di dalam ber-IMM misalnya itu. Nah, kalau kan namanya organisasi, maka ciri utama organisasi itu ketemu, rapat, diskusi, meningkatkan wawasan bersama. Nah, kalau itu ada, itu berarti bersungguh-sungguh. Kalau itu rapat nggak ada, diskusi rutin tentang apa saja, tentang ilmu nggak ada, ya nanti hanya nama kan gitu. Soal anggota itu nanti kalau kita akses dengan baik, nah orang akan ikut ke situ. Nah, gitu. Itu menurut saya, dan itu yang jarang disadari. Nah, kita ber-IMM asal-asalan itu eman-eman. Eman-eman tahu apa? Iya. Mubazir kita sudah buang waktu dan biaya juga tuh. Tapi nggak dapat apa-apa di IMM. Tapi kalau bisa sungguh-sungguh, kemudian ide-ide yang cerah yang kita punyai dituangkan dan dibahas bersama, nah itu beruntung banget. Tua nanti terasa. Kalau Anda sudah menjadi orang, itu akan terasa. Organisasi itu ternyata mematangkan diri. Iya, saya udah di Muhammadiyah lama, kemudian di Yayan, di Style itu sudah jabatan apa sudah saya lalui terus. Kemudian ditarik oleh Pak Wali Kota mengurusi perusahaan daerah itu ya kalau tidak modal organisasi iya. Nggak bisa. Sosial capital nyata. Jadi kita memahami cara mengarahkan orang, bagaimana saya punya gagasan ini bisa orang lain mendukung, itu kan berasal dari pengalaman organisasi. Terakhir tugas saya itu kemarin membuka atau mendirikan SMP Plus. Itu tugas dari Muhammadiyah kepada saya yang sampai sekarang baru terakhir yang melaporkan. 9 orang ditugasi oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Salatiga, kamu dirikanlah SMP yang bermutu. Itu tugasnya 2017 itu. Ya kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, alhamdulillah SMP-nya jadi. Kemudian kita setelah lulus lulusan utama, kita laporkan kepada Muhammadiyah, ini wis jadi gitu. Nah, nanti diberi tugas apa lagi nggak tahu. Karena ketuanya sudah bukan saya ya. Apalagi? Oke. Nah ini kan 10 November nanti, ini nyambung aja ya Pak, langsung nyambung. 10 November nanti itu kan Hari Pahlawan ya. Ya sebagai, ya itu nggak hanya memorial saja, selebrasi. Bapak ada apa ya? Pesan-pesan untuk Hari Pahlawan, yang mana juga ya Muhammadiyah sendiri juga untuk pahlawan nasional itu juga banyak-banyaknya juga dari Muhammadiyah, banyak sekali. Salatiga juga Jenderal Ahmad Yani juga, dan yang lainnya banyak bidang itu juga dari Salatiga. Nah, kalau soal pesan memesan ini saya memang kurang pesan ya. Saya melihat itu gini loh, sekarang ini sudah beda dengan dulu ya. Dengan dulu. Jadi dulu itu orang berharap minta nasihat. Sekarang ini orang-orang sudah cerdas-cerdas, pintar-pintar gitu. Ya toh? Oke, gimana kalau Bapak melihat ini nih? Gimana ya pahlawan saat ini itu yang seperti apa? Yang kalau misalnya dengan konteks saat ini gitu. Ya, sekarang kalau ingin jadi pahlawan itu pahlawan yang bagaimana dulu kan?
Kalau pahlawan formal diakui pemerintah sebagai pejuang kan sudah nggak mempertahankan apa-apa kan. Ya paling pahlawan dalam makna lingkup kecil ya, orang yang betul-betul berjuang atau memperjuangkan kebaikan, tidak ada pamrih apapun, mungkin itu ya bisa dilakukan siapa saja, misalnya di dunia pendidikan, termasuk di Muhammadiyah. Oh, jangan dikecilkan loh Muhammadiyah itu. Kalau Anda di Muhammadiyah misalnya, jadi bermuhammadiyah itu menurut saya kan ada 3 cara ya. Kita bermuhammadiyah dengan kultural, bermuhammadiyah secara struktural, bermuhammadiyah secara profesional. 3 ya. Jadi kalau Anda di IM sebagai tadi disebutkan, itu berarti secara struktural. Tapi bisa juga teman-teman Anda itu bermuhammadiyah secara kultural. Tidak mau aktif di jabatan. Tetapi kegiatan IMM apapun dia mendukung. IMM punya rencana penyantunan atau apa yang membutuhkan dana, mereka yang tidak jadi pengurus, mereka yang mungkin acuh terhadap IMM tapi ngikut, saya ikut bantu, itu dia tertarik dengan program-program kita, itu kultural. Kalau masyarakat sholat Id aku tak melu, tak ikut di Muhammadiyah, Idul Adha-nya ikut Muhammadiyah, zakat saya berikan pada Muhammadiyah, itu kultural. Nah, yang struktural yang menjadi pengurus, yang profesional itu yang bekerja di AU. Nah, itu profesional ya. 3-tiganya ini kan sebenarnya peluang menjadi pahlawan. Nah, berarti kan jadi hal-hal kecil ya. Oh iya. Di Salatiga ini banyak orang-orang yang tidak menjadi pengurus. Ya. Dia hanya sebagai warga aja. Biasa. Tapi saya sebut pahlawan. Di pahlawan apa? Pahlawan pendanaan. Jadi bangun gedung, bangunan itu dia dananya keluar. Dan keluarnya itu tidak sedikit. Menurut saya ya misalnya uang 150 juta. Enggak pakai pikir panjang. Udah saya 150 juta. Nah itu saya juga pahlawan dana itu ya. Di tengah-tengah kita ngeluh duit dia, saya satu ruang. Nah itu ada. Itu juga menurut saya itu pahlawan itu. Pahlawan kan dari kata pahlawan. Ada pahlawan kemudian menjadi pahlawan. Nah, dia kan pahlawan. Orang yang memperoleh pahala. Karena ya tidak sedikit loh itu. Ada yang wakaf tanah. Ini akhir-akhir ini ada wakaf tanah. Tidak murah tanah itu ya, harga 300-an juta. Nah ini kalau itu juga menurut saya juga pahlawan itu. Nah itu yang pakai dana. Yang di struktural ya, misalnya dia mengurusi Muhammadiyah dengan segala kesungguhannya, kemudian berhasil menelurkan TK atau apa. Nah itu juga menurut saya ya pahlawan. Jadi nggak sesempit yang kemudian harus pahlawan reformasi. Enggak, itu gini itu. Maka pahlawan itu pahlawan yang bagaimana kan gitu kan. Kalau pahlawan yang diberi SK oleh presiden ya orang-orang tertentu kan. Nanti ngemblok SK semua kan. Pahlawan untuk kemerdekaan beda lagi. Kamu juga bisa jadi pahlawan memiliki pikiran-pikiran pendidikan yang hebat. Nah, bisa juga. Ya, ini karena saya itu orang yang kurang saran yo. Saran nih kalau nggak punya piye. Gimana lagi? 10 November terus ke 16 November, Pak. Apa 16 November? Milad Muhammadiyah. Nah, terus ingat-ingat ya. Iya. 16 November. Nanti
mungkin online, ya online, si protokol kesehatan. Ini kita wawancara ini kan mestinya juga pakai masker ya, tapi kalau pakai masker nggak kelihatan orangnya. Iya, nggak apa-apa. Iya gini. Gimana? Muhammadiyah nih Pak, udah Milad ya, Milad. Milad. Ya baru perayaannya aja itu kan. Tapi kan kerja Muhammadiyah itu kan nggak di hari 16 Novembernya, tapi di hari di angkringan, di obrolan di kantor dan sebagainya. Ya, udah berapa tahun ya Pak? 1912 sampai 2020. Sudah 100 tahun. Sudah gendut juga dia. Jadi kalau orang itu mengenal Muhammadiyah secara benar dan dia itu orang yang ingin Islamnya baik, ya bermuhammadiyah itu paling tepat untuk sekarang maupun masa depan. Iya, coba organisasi sebesar ini, sebesar Muhammadiyah itu tidak berkurang, tidak susut baik kekayaannya maupun aktivitasnya. Itu kayak Muhammadiyah. Yang enteng-entengan saja kalau kita lihat di Salatiga ini, tanah yang miliknya Muhammadiyah sudah berapa? Bukan milik perorangan itu, milik Muhammadiyah. Udah berapa ribu meter kan? Secara nasional asetnya Muhammadiyah itu enggak luar biasa, itu bisa Anda buka di webnya itu. Jadi aset kekayaan Muhammadiyah. Kalau ditanya ini hak milik siapa? Hak milik Muhammadiyah. Bukan personal. Bukan. Bahwa sertifikatnya aja itu nanti hak milik Muhammadiyah itu. Tidak miliknya Pak Badua, tidak. Nah itu kan organisasi yang berorientasi ke masa depan seperti itu. Oh, iya. Ya kalau misalnya aset kok dimiliki perorangan kan bahaya. Muhammadiyah enggak, milik Muhammadiyah semua. Dari sisi manajemen itu saja, administrasi itu sudah menggambarkan ini sebagai organisasi yang berorientasi masa depan. Muhammadiyah. Oh, kalau nanti Salatiga ini kaya Muhammadiyahnya, separuh kota Salatiga terbeli oleh Muhammadiyah. Wah, ya itu kan menjadi milik siapa ini? Milik Muhammadiyah. Bukan milik A, milik B. Nah itu. Jadi saya katakan kalau orang itu paham Muhammadiyah secara benar, ya itu berislam dengan Muhammadiyah itu paling tepat. Ya. Berislam dengan Muhammadiyah paling tepat. Ya contohnya kalau kamu diserahi atau Mas siapa ini diserahi nantinya ya ke depan untuk membuat atau mendirikan amal usaha apa saja, misalnya klinik pengobatan, suruh mendirikan, tangani sungguh-sungguh Mas. Setelah jadi, apakah Anda digaji? Enggak digaji, tapi itu jariah Anda sampai kapanpun. Itu ngomongnya. Jadi lahan untuk berislam secara enak itu di Muhammadiyah. Kan Islam itu tidak hanya sholat, Iya. Islam tidak hanya sholat ini kurang itu. Islam itu ya sholat, kemudian ya membangun peradaban. Iya toh. Nah itu di Muhammadiyah itu paling sayangnya orang mengenal Muhammadiyah itu kadangkala hanya dilihat sekolahannya, dilihat sholatnya enggak pakai kabiro, enggak dilihat itunya, tarwehnya ngirit menjadi tidak positif. Coba dipelajari betul mau kemana dan bagaimana Muhammadiyah. Orientasinya ke depan. Jadi ekstrimnya itu ya, ekstrimnya. Ketika Muhammadiyah itu berada di suatu wilayah dan kemudian eksis, mungkin ya bisa terjadi wilayah itu tidak stabil,
kekayaannya mungkin nggak karu-karuan urusannya, Muhammadiyah tetap solid. Kalau kita lihat secara nasional misalnya, keberadaan Muhammadiyah ini kan tenang-tenang saja. Malah pemerintah tidak bisa bayar rumah sakit BPJS-nya, rumah sakit. Wah, Muhammadiyah berapa miliar tuh. Nah, Muhammadiyah tenang-tenang aja. Nah, seperti itu kok dibenci kan rugi ya. Ya? Rugi kan? Muhammadiyah kamu benci tidak akan berkurang. Muhammadiyah kita cintai ya tetap berjalan seperti itu. Nah itu menurut hemat saya rugi kalau tidak ke Muhammadiyah dan berislam dengan sungguh-sungguh, disunggui di Muhammadiyah, rugi. Nah, menurut saya. Oke, terima kasih untuk Pak Badwan untuk perbincangannya kali ini. Amin. Semoga juga meskipun ngalor ngidul tadi bisa menambah insight untuk teman-teman penonton, juga mencerdaskan juga. Ya. Ya, jadi saya ulangi, orang itu kalau mengenal Muhammadiyah secara benar melalui dokumen-dokumen yang ada di Muhammadiyah, misalnya MKCH-nya, pedoman hidup Islaminya, maka dia akan merasakan nikmatnya berislam di Muhammadiyah. Nah, adik-adik ini nanti harusnya begitu. Jangan mengenal Muhammadiyah hanya dari kulit-kulit tadi, amal usahanya, seragamnya, jangan diperdalam, merasakan nikmat. Ini yang saya rasakan gitu. Ya, terima kasih ya.